Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih dengan tema yang sama, yaitu Gen Z mengedukasi, dan masih bersama dengan Alia di sini. Nah, kita mau lanjutin lagi nih ceritanya tadi. Gimana sih kamu akhirnya memang ikut lomba dari SMP, sering ikut storytelling, SMA juga, dan di kuliah itu ketika kuliah lebih bervariasi lagi mata lombanya gitu ya. Nah, waktu itu ikut lomba apa pertama kali di kuliah? Kalau di kuliah aku pernah ikut namanya Social Innovation Ideas. Waktu itu kan COVID kan, Kak. Oke. Jadi kayak ada lomba tuh dimana kita perlu banget kayak ngasih kontribusi gitu lah kan. Harusnya waktu itu aku ke Malaysia, cuman karena COVID jadi kayak terhalang tadi kan, jadi kan jarak juga. Terus aku ikut lomba itu, kita buat kayak karya tulis sama teman-teman aku di SMA. Jadi kayak nyambung kita kan. Kita buat sebuah produk pembasmi hama kalau nggak salah aku ya. Itu dari sebuah tanaman yang sebenarnya tuh penyakit, cuman kita olah lagi jadi sebuah produk buat pembasmi hama. Apa itu? Nama aku lupa deh. Pokoknya pembasmi kutu kebul pada cabai gitu loh, Kak. Iya, jadi kayak aku lupa deh penyakitnya itu, nama penyakitnya. Dia tuh kayak penyakit dalam sebuah tanaman, tapi kita olah gitu buat jadi sebuah ramuan untuk pembasmi hama tadi itu loh. Aku juga lupa deh, gulma apa hama gitu kalau nggak salah ya. Waktu itu lomba pertama aku, dan alhamdulillah kita nggak expect ya. Waktu itu alhamdulillah aku dapat juara 1 sih. Itu lomba pertama sama teman-temanku, alhamdulillahnya. Terus aku jadi juru bicara di sana. Itu yang kayaknya menurut aku, that's why aku suka tadi ya buat ngomong, terus jadi kayak represent our team gitu, kayak dengan aku ngejelasin, terus aku ya karena aku tuh script ya orangnya, jadi kayak aku ngejelasin apa produk kita, jadinya lebih kayak pitching lah gitu, meyakinkan para juri gitu. That's why aku seneng banget sih Kak ketemu juri internasional, mereka lebih appreciate menurut aku sih waktu itu, dan itu jadi pengalaman kayak yang keren banget ya. Loncatan awal banget kan Kak, alhamdulillahnya pengalamannya. Iya. Jadi setelah itu jurusan kamu suruh kamu ikut lomba terus atau gimana? Iya bener banget lagi. Kayak ada yang ikut lomba lagi gitu. Ikut lomba lagi Iya. gitu. Itu dia tim atau individu sih? Tim, mostly aku ikutnya tim sih Kak, mostly. Mostly ikut tim. Nah, udah mengajar, kalau mengajar itu sejak kapan? Kalau mengajar, kalau nggak salah akhir tahun 2022 deh kalau aku mengajar. Akhir tahun 2022. Iya, itu semester 5 kalau nggak salah aku. Jadi aku udah dapet kan Kak ilmunya dari semester 1 sampai semester 5. Aku ditawarin nih buat, kamu mau nggak buat private atau course ngajar English course gitu, kursus gitu. Terus aku ngerasa kayak pengen deh nyoba gitu kan udah banyak nih Kak, walaupun belum praktikal, aku baru kayak materi di kampus teori gitu kan, belum yang kayak betulan terjun ke lapangan. Even kita belum magang di semester 5. Iya, kalau if I'm mistaken aku belum magang. Semester 5? Oh ya, belum ya? Belum. Kalau awal-awal kali. Iya, 6 apa ya? Kayaknya ya aku lupa deh, kalau di pendidikan tuh 6 sama 7 if I'm mistaken ya Kak, kalau nggak salah. Itu ya aku belum dapat exposure itu, terus aku pengen gitu kan. Di sana aku mulai kayaknya seru deh ngajar yang learner atau anak-anak yang emang di katakan bawah umur gitu, kayak misalnya kindergarten, kayak TK, SD gitu. Seneng aja gitu, karena aku mungkin seneng kali ya ngobrol sama anak kecil. Terus di sana sih jadi titik awal aku buat ngajar sebenarnya. Oh gitu. Jadi itu alasan pertama yang buat kamu mengajar. Waktu itu pertama kali pengalaman ngajar sih Kak, lebih ke pengalaman ngajar aku. Nah, kalau biasanya kan yang pintar di kelas belum tentu bisa mengajarkan orang lain nih katanya. Dan begitu pun sebaliknya, yang bisa ngajar kan belum tentu dia juga yang paling pintar, paling unggul di kelas nih. Nah, kamu dapet basic ngajar itu, dapat jiwa kamu ngerasa kayak aku bisa deh jadi guru kayak gitu. Itu gimana sih rasanya, itu pengalamannya itu seperti apa ceritanya waktu itu? Kalau untuk pengalaman ngajar ya Kak, mungkin karena aku di kelas itu misalnya temen gak ngerti, jadi aku bisa jelasin ke dia. Terus jadi kayak aku tahu kayaknya kalau aku ngajarin temen itu kayaknya nggak perlu deh aku kayak emosi meledak-meledak gitu. Apalagi aku dapat waktu itu ngajarkan anak kecil gitu kan, jadi aku lebih cari strategi gimana nih biar aku bisa engage sama dia, aku bisa adapt, bisa beradaptasi nih ngobrol sama dia, terus dia masuk nih acquire ilmu yang udah aku bilang berkali-kali, mungkin dia nggak nempel-nempel, gimana nih caranya gitu. Dari ini sih, dari teman, ngajarin teman. Terus kayak mungkin karena itu dari SMA sih Kak, aku kalau teman nggak ngerti, misalnya kita lagi belajar nih Kak, lagi berkelompok gitu kan,
Kayak belajar kelompok gitu, temen nggak ngerti iya, gitu aku jelasin. Sebenarnya bukan karena aku juga sih, ada yang mungkin lebih pintar. Aku maksudnya nggak superior itu sih menurutku. Oke kok. Ya, amin gitu. Tapi kayak ada satu teman yang ngejelasin, terus mungkin yang ini nggak ngerti kan. Terus aku dengan pelan-pelan ngejelasin kayak, jadi gini loh, untuk perkaliannya digini-giniin gitu. Misalnya matematika kan Kak di SMA gitu. Aku jelasin lagi ke dia. Terus juga misalnya di kuliah juga gitu sih, mungkin kayak aku lebih ke apa ya Kak, pencernaannya gitu, penginterpretasiannya gitu. Kalau anak bahasa kan tadi kan Emang basicnya udah sabar, ada basic, ada sih kayaknya sabar itu kayaknya aja ya. dia Kayaknya asah lagi gitu ya. Kayaknya nggak selaras dengan Gen Z yang suka. Gak ada, kan beda individunya Oh iya tadi betul, kita betul bilang. ya. Betul sih. Nah, ini ngajarnya kalau yang biasanya teman seumur, teman sebaya kan, oke lah, masih bisa masuk lah gitu. Ini ke anak-anak loh. Ke anak-anak gimana waktu kamu ngajar anak-anak itu? Otomatis sabarnya harus lebih ekstra. Yes, betul banget, betul. Agree. Waktu itu aku pernah dapet kayak dia umur berapa ya Kak? 8 sama 10 tahun. Aku lupa deh, 6 sama 8. Jadi dia kakak adik gitu loh Kak. Oke. Jadi tuh dia kelas 3 sama kelas 6. Adik kakak aku ajarin nih. Sebenarnya waktu itu mereka agak ribut ya Kak, terus mau berlari kemana-mana gitu. Karena aku ke rumahnya nih kebetulan. Terus waktu engage sama mereka tuh agak sulit sebenarnya awalnya. Cuman aku cari nih apa kesukaan mereka. Terus aku mikir kan, kayaknya aku perlu deh buat kayak kasih media atau prototipe ngajar. Oke. Iya, kayak PPT gitu, PowerPoint. Aku tunjukin nih kesukaan mereka. Mereka sering banget tuh cerita kayak misalnya pemain bola kesukaan mereka nih, Cristiano Ronaldo misalnya. Aku lupa deh. Kemarin tuh mereka banyak banget ngejelasin. Kayak aku dengernya kayak, oh iya ya. Terus kayak, oh kayak aku beneran yang kayak jadi interest juga gitu loh Kak. Aku Miss-nya bener-bener tertarik gitu iya, ya. padahal sebenarnya aku nggak terlalu nggak ngerti saya apalagi istilah-istilah dalam bola gitu ya. Okay. Aku cari terus kayak pokoknya diselipkan sih Kak. Jadi kalau aku ngajar, aku selipkan juga games gitu buat mereka tuh engage gitu sama aku, terus dekat sama aku. Biar engage tuh bahasa Indonesia kayak bertaut gitu loh, kayak bisa deket gitu kan. Aku bisa ngerti gitu loh gimana sih biar mereka tuh nyaman untuk ngobrol sama aku. That's why mereka bisa percaya gitu loh. Oh, apa yang dibilang sama aku, dipanggilnya Kak Alia. Oh, apa yang dibilang sama Kak Alia nih benar. Jadi aku harus bisa nih belajar bahasa Inggris karena kan emang orang tuanya mereka berdua tuh udah pintar Kak. Cuman memang karena anak kecil ya Kak, distraksinya tuh banyak banget. Jadi kayak aku kadang-kadang greget, cuman aku harus sabar deh kan. Terus kayak ya kan mereka gampang ke distract. Betul. Apa gitu ya. Betul. Lari-lari ke sana kemari. Jadi kayak aku ngerasa ya udah sih. Cuman tadi aku bilang kan kayak aku cari apa sih yang bikin mereka tuh tertarik buat dengerin aku. That's why aku juga cari sih gitu kayak explore banyak hal. Jadi aku nggak stuck dengan metode belajar yang kayak aku yang nyiapin mereka harus denger, enggak. Jadi kayak aku pengen juga denger dari mereka. Jadi kayak aku dengerin muridku banget gitu. Maksudnya jangan sampai muridku tuh ngerasa kayak aduh Kak Alia ini ngomong terus kayak kapan. Jadi kayak khotbah gitu ya. Kapan nih giliran aku ngomong gitu. Kayak aku pengen juga didengarkan. Orang tuanya tuh pengen practice waktu itu Kak. Kalau bahasa Inggris kan gitu nih. Menurutku di masyarakat Bengkulu sih gitu sih, orang tua tuh pengennya tuh anaknya tuh speaking gitu, practice lebih, gitu dibanding teori yang dimasukin tapi mereka nggak ada Kak implementasinya gitu loh langsung ke masyarakat, ke real life gitu. Itu menurutku gitu sih orang tuanya mau kemarin. Jadi that's why kalau aku mikirnya tuh lebih ke strategi metode yang aku pakai biar aku bisa kayak interact dengan mereka dengan easily, dengan mudah, dengan gampang gitu. Aku pikir banget sebelum ngajar, aku harus well prepared. Terus aku kayak ngerasa, oh ini kayaknya seru deh diajakin main game. Aku coba ke murid yang sebelumnya, nanti muridku yang baru, oh kayaknya aku bisa deh ngajakin dia gitu. Karena teknologi kan Kak, iya, udah betul. hidup di era sekarang, jadi kayak 4.0 atau 5.0 sekarang. Jadi kayak kita harus OTW ya, kita perlu banget tuh adapt dengan dunia sekarang. Jadi aku ajakin mereka, apalagi mereka Gen Alpha kan, iya, aku betul. Gen Z gitu lah pokoknya ya. Aku engage dengan mereka dengan cara itu tadi aku bilang gitu. Nah ini artinya bisa diambil contoh juga nih ya sama para ayah bunda nih. Gen Z kan udah ada juga yang udah jadi ayah bunda ya nggak sih? Iya, nikah muda ya. Iya betul. Ini bisa diambil contoh juga bahwa untuk masuk nih pelajarannya ke anak-anak tuh jangan pakai emosi gitu ya Lea ya. Betul, mungkin ada pesan deh untuk para ayah bunda itu tadi. betul. Biar anaknya terserap gitu loh pelajaran ke anaknya. Mungkin boleh kamu kasih tips. Kalau untuk tips itu sendiri sih
aku takut ya karena ya mam kan takutnya Ya, nanti kan pelajaran dari guru. Oh, dari guru, Iya. dari guru. Sebenarnya sih kalau untuk anak-anak yang Lara tuh Kak harus lebih apa ya, pelan-pelan. Cuma biasa kan Asian mom gitu loh, kayak emang udah turunan dari orang tuanya Iya. agak keras, tapi Agak berapa oktav suaranya. Iya, betul sekali. Tapi didikannya kayak gitu sih Kak. Kadangan somehow membantu banget, cuman kataku lebih apa ya, dibiasain aja, ditemenin buat ngomong, jadi partner dia buat ngomong, especially buat speaking tadi ya, aku bilang karena kan memang di dunia kerja kan bahasa Inggris kan udah penting banget nih Kak. Betul, sekarang betul. sangat dibutuhkan. Jadi that's why butuhannya itu lebih ke praktis sih. Somehow juga ada beberapa kalau kita bicara ke dunia di masa depan ya Kak, butuhnya tuh kan kayak orang yang emang udah bisa bahasa Inggris gitu kan. Itu kan harapan orang tua saat ini kan. Jadi Betul. cuman emang orang tuanya lebih ini aja sih ke anaknya, pelan-pelan, sabar, gunain metode di mana dia tuh bisa apa ya, misalnya dengan kalau untuk anak kecil ya, misalnya dikasih dengan barang-barang yang mungkin jadi kosakata vocab gitu buat dia, terus ini apa, tapi kalau misalnya dia emang agak sedikit bandel gitu kan, diulang lagi besok, tapi sabar gitu. Sebenarnya itu untuk yang lebih kecil ya, cuman kalau menurutku kalau udah yang lebih agak gede itu kayaknya udah ngerti sih harusnya, cuman emang perlu apa ya Kak, that's why kita kan di Indonesia kan, di kayak nggak ada bule, nggak gimana nyari bule kan, mungkin karena belum ada demandnya tadi, dan kita kan kalau bahasa Inggris itu kan Kak, English as a foreign language ya, jadi kayak bahasa asing, bukan kayak Malaysia atau Philippines yang memang second language, jadi kayak mereka campur-campur gitu kan Kak. Jadi kalau menurutku nggak ada practice apa ya yang langsung ke mereka, jadi nggak ada demands atau paksaan yang membuat mereka tuh ngerasa perlu nih gue pakai bahasa Untuk Inggris. sekarang, Ya aku ya. pakai bahasa Inggris gitu. Jadi menurutku kayak orang tuanya lah yang jadi sahabat lah Kak kataku, karena Iya, kalau betul, misal ya kalau jadi guru banget kan ya mereka nggak sebisa itu gitu kan, jadi emang cukup jadi sahabat anak dengan baik, dengan apa ya, pelan-pelan sabar. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.